Jangan lupa di-subscribe, like, dan share. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Live ya Channel. Dan kali ini kita akan membahas lagi latihan soal PPPK Guru SD atau PGSD 2021, kompetensi teknis dengan kunci jawaban dan pembahasannya, serta persiapan tahap 3. Lanjut, kita langsung menuju nomor 1. Alat yang memiliki kesamaan dengan prinsip kerja dinamo atau dinamo sepeda adalah A. Panel surya, B. Pembangkit listrik tenaga air, C. Pembangkit listrik tenaga surya, D. Motor listrik, atau E. Kipas listrik. Pembahasannya, 1. Dinamo obel adalah alat generator sederhana yang merupakan energi gerak atau kinetik menjadi energi listrik. 2. Generator PLTA, angin ya, merupakan energi gerak menjadi listrik. 3. Panel surya adalah alat pembangkit listrik tenaga surya mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik. 4. Sementara motor listrik adalah kipas angin adalah alat yang merubah energi listrik menjadi energi gerak. Jadi jawabannya adalah B, yaitu pembangkit listrik tenaga air. Jadi air, kincir air itu bergerak kemudian diubah menjadi energi listrik. Oke, lanjut kita menuju nomor 2. Yang bukan merupakan fungsi kulit adalah A. Melindungi tubuh bagian dalam seperti tulang, organ, otot, sendi, saraf, pembuluh darah, dan jaringan ikat tubuh. B. Sebagai penjaga suhu tubuh. C. Saat suhu lingkungan panas, kulit akan menjaga suhu tubuh dengan menyempitkan pembuluh darah guna memperkecil panas yang masuk. D. Mengeluarkan keringat ketika suhu tubuh lebih tinggi dari lingkungan. E. Sebagai pusat penyimpan lemak yang melindungi tubuh dari suhu panas dan dingin serta menyangga jaringan otot dan tulang. Jawaban yang mana? Lihat. Fungsi kulit yaitu melindungi tubuh. 2. Menjaga suhu tubuh. 3. Untuk menyimpan lemak. 4. Menghasilkan vitamin D alami. 5. Menjadi indera peraba. 6. Pendukung penampilan. Kunci jawabannya adalah C. Saat suhu lingkungan panas, kulit akan menjaga suhu tubuh dengan menyempitkan pembuluh darah guna memperkecil panas yang masuk. Itu yang bukan merupakan fungsi kulit ya. Lanjut kita ke nomor 3. Disajikan pernyataan berikut. 1. Semakin panjang senar maka frekuensi semakin tinggi. 2. Semakin panjang senar maka frekuensi semakin rendah. 3. Semakin pendek senar maka frekuensi semakin tinggi. 4. Semakin pendek senar maka frekuensi semakin rendah. Pilihlah 2 pernyataan yang paling benar. A. 1 dan 2. B. 2 dan 3. C. 3 dan 4. D. 4 dan 5. Atau E. 1 dan 2. Marsen menyelidiki hubungan frekuensi yang dihasilkan oleh senar yang bergetar dengan panjang senar, tegangan, dan jenis senar. Menurut hukum Mersenne, frekuensi senar 1. Berbanding terbalik dengan panjang senar. 2. Berbanding terbalik dengan akar luas penampang senar. Jadi kunci jawabannya adalah B. Semakin panjang senar maka frekuensi semakin rendah. Semakin pendek senar maka frekuensi semakin tinggi. Jawabannya adalah B. Nomor 4. Daur hidup katak yang benar adalah A. Katak dewasa, menuju katak muda, menuju kecebong, menuju telur. B. Telur, larva, pupa, katak dewasa. C. Telur, katak muda, menuju kecebong, menuju katak dewasa. D. Kecebong, menuju katak muda, menuju katak dewasa, telur lagi. Mohon maaf, salah. E. Katak dewasa, telur, katak muda, kecebong. Oke, kita lihat gambar yang benar. Ini dia. Jadi katak dewasa, kemudian bertelur, setelah itu cebong, cebong punya kaki, kemudian katak berekor, kemudian menuju katak dewasa. Jawabannya adalah D. Cebong, katak muda, katak dewasa,
Kok D ya? D itu salah, dari kata dewasa ini. Ini juga D dibalik. Oke, jawabannya D, bener ya. Jawabannya D, yaitu dari kecebong, ya, kata muda. Jadi dibalik-balik nggak apa-apa ini. Tidak hanya dari kata dewasa, kemudian telur, tapi dibalik-balik. Dimulai dari kata muda juga bisa. Oke, jawabannya adalah D, benar sekali. Jangan sampai terkecoh ya, hanya saja dibalik katanya. Dari telur dulu, kemudian kecebong, pokoknya urutannya benar. Oke, langsung menuju nomor 5. Daur hidup lalat yang benar adalah A. Lalat dewasa, lalat muda, pupa, telur. B. Telur, larva, pupa, lalat dewasa. C. Telur, lalat muda, pupa, lalat dewasa. D. Larva, pupa, telur, imago. E. Lalat dewasa, telur, larva, pupa. Jawaban mana yang paling benar? Kita lihat gambar berikut ini. Oke, urutannya seperti ini ya, lalat dewasa, kemudian bertelur, kemudian belatung, larva, kemudian jadi pupa, pompong, kemudian jadi lalat. Lalat adalah salah satu jenis serangga terbang dari ordo Diptera, serangga dengan 2 sayap, seperti nyamuk dan ngengat atau agas yang mengalami metamorfosis sempurna dengan melalui 4 tahap kehidupan yang berbeda. Telur, larva, pupa, dan dewasa. Jadi jawabannya adalah B. Telur, larva, pupa, lalat dewasa. Ini jelas sekali ini. Nomor 6. Daur hidup kupu-kupu yang benar adalah A. Imago, ulat, telur, kepompong. B. Telur, ulat, kepompong, kupu-kupu dewasa. C. Telur, kupu-kupu muda, pupa, kupu-kupu dewasa. D. Larva, pupa, telur, imago. Atau E. Lalat dewasa, telur, larva, lalat muda. Kok lalat ini? Langsung saja kita menuju pembahasannya. Yang benar adalah kupu-kupu melalui metamorfosis sempurna, mulai dari telur, ulat, pupa, larva ya, atau ulat, pupa, kepompong, sampai wujud kupu-kupu kecil, ya kalau ada, atau kupu besar, kupu muda lah. Jawaban yang benar adalah B. Telur, ulat, kepompong, kemudian kupu-kupu muda, kupu dewasa. Oke, lanjut kita ke nomor 7. Daur hidup semut yang benar adalah A. Imago, larva, telur, pupa. B. Telur, larva, pupa, semut dewasa. C. Telur, larva, semut muda, semut dewasa. D. Telur, nimfa, imago. E. Telur, semut muda, kemudian imago. Mana yang paling benar? Kita lihat jawaban berikut ini. Semut termasuk serangga yang memiliki metamorfosis sempurna dalam siklus hidupnya. Tahapan metamorfosis ini meliputi tahapan telur, larva, pupa, dan dewasa. Telur akan menetas menjadi larva kurang lebih setelah 9-10 hari. Kunci jawabannya adalah B. Telur, larva, pupa, semut dewasa. Lanjut kita ke nomor 8. Dampak negatif dari pembelajaran daring adalah A. Anak berpotensi menjadi korban kekerasan rumah tangga. Oke, ini ada yang salah ya, kecuali. Ulangi lagi ya. Dampak negatif dari pembelajaran daring adalah kecuali A. Anak berpotensi menjadi korban kekerasan rumah tangga. B. Keterbatasan gawai dan kuota internet sebagai fasilitas penunjang belajar daring. C. Anak berisiko kehilangan pembelajaran atau learning loss. D. Anak mengeksplorasi teknologi. E. Anak kurang bersosialisasi. Jawaban mana yang paling benar? Kita lihat berikut ini. Dampak negatif pembelajaran. 1. Ancaman putus sekolah. 2. Penurunan capaian belajar. 3. Tanpa sekolah anak berpotensi menjadi korban kekerasan rumah tangga yang tidak terdeteksi guru. 4. Keterbatasan gawai dan kuota internet sebagai fasilitas penunjang belajar daring. 5. Anak berisiko kehilangan pembelajaran atau learning loss. Anak kurang bersosialisasi. Nomor 6 ini ya. Dampak positifnya, anak memiliki banyak waktu di rumah bersama keluarga. 2. Metode belajar yang variatif ketimbang anak-anak berada duduk di kelas. Ini mereka lebih fleksibel belajar di rumah. 3. Anak peka dan beradaptasi dengan perubahan. 4. Mau tidak mau, anak pasti harus mengeksplorasi teknologi.
5. Sebagian anak merasa nyaman belajar dari rumah karena tak ada yang merisak atau menekan. Jawabannya adalah D. Anak mengeksplorasi teknologi. Ingat, kecuali ya, mohon maaf tadi kurang kecualinya. Lanjut kita ke nomor 9. Perhatikan pernyataan di bawah ini. 1. Meningkatkan kerjasama menanggulangi perkembangan jumlah penduduk di wilayah ASEAN. 2. Meningkatkan kerjasama pencegahan dan penyalahgunaan narkotika. 3. Mengurangi masalah kepadatan penduduk dengan mengatur populasi penduduk di Asia Tenggara. 4. Menyelenggarakan program pertukaran artis radio atau televisi. 5. Mengembangkan sumber daya manusia ASEAN dengan melakukan kerjasama pengembangan SDM antar negara di Asia Tenggara. Dari pernyataan tersebut, manakah yang merupakan kerjasama ASEAN di bidang kebudayaan? Oke, kita langsung saja menuju pembahasannya ya. Sebelum menjawab, melakukan penanganan, dan pencegahan narkoba secara terintegritas, penanggulangan dampak bencana alam, pewujudan kesejahteraan rakyat masing-masing anggota ASEAN, dibentuknya masyarakat sosial budaya ASEAN, dibentuknya ASCC Blueprint, pengadaan kerjasama di bidang pariwisata, adanya pertukaran kebudayaan, kesenian, dan film. Jawabannya adalah D. 1, 2, dan 4. Oke, lanjut kita ke nomor 10. Di bawah ini yang bukan merupakan kerjasama ASEAN adalah A. Kerjasama di bidang sosial, B. Kerjasama di bidang politik dan keamanan, C. Kerjasama di bidang pendidikan, D. Kerjasama di bidang ekonomi, E. Kerjasama di bidang pertahanan. Bahasanya tujuan dari berbagai bentuk kerjasama negara-negara ASEAN di berbagai bidang adalah sebagai berikut. Bidang sosial, setiap negara anggota ASEAN diminta berperan aktif dan ikut serta dalam upaya kerjasama guna mendukung kesejahteraan negaranya sendiri. Bidang politik dan keamanan. Kerjasama di bidang ini ditunjukkan untuk menciptakan keamanan, stabilitas, dan perdamaian negara ASEAN. Bidang pendidikan bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Asia Tenggara dan meningkatkan daya saing internasional. Di bidang ekonomi, berbagai kerjasama diwujudkan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkesinambungan di negara-negara ASEAN. Jawabannya adalah E. Kerjasama di bidang pertahanan. Yang bukan, sekali lagi ya, bukan. Ingat, ini biasanya pengecoh ini yang bukan. Lanjut kita ke nomor 11. Di bawah ini merupakan peran Indonesia dalam ASEAN di bidang pendidikan, kecuali A. Sebagai anggota SEAMO, B. Mengembangkan pendidikan vokasi SMK di Indonesia, C. Berperan dalam IPTEKIN ASEAN, D. Berperan dalam AUN, E. Turut serta dalam ACP. Pembahasannya menjalin kerjasama dalam bidang pendidikan dengan negara di kawasan Asia Tenggara. Ada banyak sekolah yang menjalin kerjasama dengan sekolah luar negeri yang menjadi anggota ASEAN. Namun yang paling sering adalah kerjasama dengan Thailand, Malaysia, dan juga Singapura. 2. Mengembangkan pendidikan vokasi SMK di Indonesia. Pemerintah Indonesia saat ini juga sedang fokus pada pengembangan dan penguatan di bidang pendidikan vokasi yang disampaikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dalam pertemuannya dengan beberapa menteri pendidikan ASEAN. Sebagai anggota SEAMEO, SEAMEO merupakan salah satu organisasi di ASEAN, yakni organisasi menteri-menteri pendidikan di Asia Tenggara yang merupakan lembaga pemerintahan di bidang pendidikan. 4. Berperan dalam IPTEK. ASEAN Indonesia juga mempunyai peran penting dalam pembentukan serta kerjasama ASEAN Committee on Science and Technology, ASEAN COS, di sepanjang sejarah berdirinya ASEAN. Kunci jawabannya A, karena kerjasamanya adalah SEAMEO, bukan SEAMO. Ini cuma kata saja ya. Oke. Kecuali adalah A, sebagai anggota SEAMEO. Ya. Terima kasih, lanjut kita ke nomor 12. ASEAN dilambangkan dengan lingkaran biru yang di dalamnya terdapat gambar 10 batang padi berwarna kuning yang diikat dengan latar belakang merah. Warna merah melambangkan A. Keberanian dan dinamika, B. Kemakmuran negara anggota, C. Kekayaan, D. Kekuatan dan kestabilan, E. Kesucian. Jawabannya, padi. Padi juga melambangkan kesejahteraan, kemakmuran, kesuburan, dan kekayaan yang merupakan harapan tiap bangsa di Asia Tenggara. Jumlah 10 batang padi yang terikat melambangkan jumlah anggota ASEAN yang terikat persatuan dan solidaritas. Lingkaran melambangkan kesatuan dan keutuhan ASEAN. Biru melambangkan perdamaian dan kestabilan. Merah melambangkan keberanian dan dinamisme. Putih melambangkan kemurnian atau kesucian. Kuning melambangkan kemakmuran. Jawabannya adalah A. Keberanian dan dinamika.
Nomor 13. Perhatikan gambar berikut ini. Tujuan lereng dibuat seperti gambar di atas, kecuali A. Menjaga kestabilan tanah lereng, B. Mengurangi kecepatan aliran air, C. Memperbesar penyerapan air ke tanah, D. Mencegah tanah longsor, E. Mencegah banjir. Dan jawabannya adalah terasering atau sengkedan adalah suatu metode konservasi dengan cara membuat teras-teras yang dikerjakan guna mengurangi panjang lereng dan menahan air sehingga dapat mengurangi kecepatan serta jumlah aliran permukaan. Dan juga untuk memperbesar peluang penyerapan air yang dilakukan oleh tanah sehingga dapat mencegah kelongsoran tanah. Kunci jawabannya adalah E. Ya, mencegah banjir. Ingat, kecuali lagi, pengecoh lagi, hati-hati dengan soal seperti ini. Lanjut kita ke nomor 14. Untuk menyelesaikan kasus Undang-Undang Cipta Kerja, maka lembaga yang memiliki kewenangan dalam menguji undang-undang judicial review tersebut adalah A. Mahkamah Agung, B. Mahkamah Konstitusi, C. DPR, D. MPR, E. Pengadilan Tinggi. Jawabannya adalah Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili dan pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Fungsi peradilan MA dalam pengujian ialah hak uji material, yaitu wewenang menguji menilai secara material. Peraturan perundangan di bawah undang-undang misalnya Perpres, Kepres, Perda, Permen. Peraturan pemerintah tentang hal apakah suatu peraturan ditinjau dari misinya, materinya bertentangan dengan peraturan dari tingkat yang lebih tinggi. Kunci jawabannya adalah B. Mahkamah Konstitusi. Lanjut kita ke nomor 15. Negara anggota ASEAN yang paling terakhir gabung yaitu pada tahun 1999 adalah negara A. Myanmar, B. Laos, C. Kamboja, D. Thailand, E. Timor Leste. Pembahasannya negara yang menjadi founding father pendiri ASEAN yakni Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Brunei Darussalam kemudian bergabung pada 7 Januari 1984, Vietnam pada 28 Juli 1995, Laos dan Myanmar pada 23 Juli 1997, serta Kamboja pada tanggal 30 April 1999. Maka jawabannya adalah Kamboja. C. Terima kasih, sampai di sini dulu soal latihan hari ini. Semoga bermanfaat. Jika ada hal-hal yang kurang berkenan, silakan sampaikan di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.